Tiga. Shalom, apa kabar saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Oleh karena sekarang keadaan kota Solo baru dalam situasi yang darurat akibat dengan merebaknya virus corona, sehingga terpaksa pemerintah daerah kota Solo memberikan instruksi agar para jemaat Tuhan sementara waktu dapat beribadah di rumah masing-masing untuk dapat memenuhi kebutuhan rohani selama kota kita dalam situasi darurat ini. Maka saya coba membuat channel YouTube dan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap saudara-saudara. Semoga melalui channel YouTube GPI Rehoboth ini dapat membantu saudara terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani seperti yang Tuhan kehendaki. Baik, malam ini saya akan memberikan tema renungan firman Tuhan ini, yaitu Tuhan adalah gunung batu tempat perlindunganku. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa bulan ini, saat kita memasuki tahun baru, saya sampaikan kita bukan sedang ada dalam sebuah perjalanan hidup yang makin ringan, makin mudah, atau makin gampang. Tetapi kita memasuki satu area kehidupan yang makin sulit, makin sukar, dan makin berat. Dan fakta membuktikan saat kita menyambut tahun baru 2020 ini, seluruh dunia dikejutkan dengan munculnya virus corona di Wuhan, Cina, yang begitu cepat penyebarannya sehingga merenggut ratusan jiwa, ratusan nyawa. Dan bukan itu saja, sekarang virus ini dalam beberapa bulan telah menyebar sampai ke Eropa, Asia, Amerika, dan sekarang Indonesia. Sampai beberapa negara terpaksa membuat keputusan untuk lockdown. Artinya mengisolasi diri dari dalam maupun dari luar. Dan tentu semuanya ada resikonya. Akan terjadi gejolak, goncangan, bisa berupa politik, bisa terjadi dalam ekonomi, maupun dalam sosial juga. Kita sadar, kita harus mengerti, Alkitab itu sudah menulis dengan jelas apa yang bakal mau terjadi di bumi kita hidup ini. Kitab Mazmur 91 ayat 1 sampai 13. Lukas pasal 21 ayat 11. Kitab Wahyu. Semua sudah menuliskan dengan jelas, memberikan satu deskripsi tentang bahwa dunia, bumi kita hidup ini, yang pertama, pasti penuh dengan musibah bencana. Pasti ada musibah penyakit yang menular. Dan pasti ada musibah yang namanya kelaparan. Juga musibah karena perubahan alam. Satu saat kita akan melihat akan terjadi hal-hal yang mengejutkan terjadi di bumi kita ini. Sementara kuasa-kuasa gelap berusaha menawan pikiran banyak manusia, pikiran manusia, sehingga manusia mulai kehilangan akal sehatnya. Tulah-tulah mengepung bumi kita ini. Satu hal ironisnya adalah kita yang hidup di dunia ini, kita semuanya tidak bisa menghindarkan diri dari semua apa yang harus terjadi di dunia kita tinggal ini. Sebagai contoh, dengan menyebarnya virus corona ini, kira-kira kalau kita dapat pindah ke negara yang aman,
negara mana yang kita anggap aman, yang pasti tidak akan dikunjungi oleh virus ini. Saudara, tidak ada yang aman di dunia kita hidup ini. Tentunya melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin mendorong saudara, bagaimana caranya kita harus menyikapi ketika musibah, bencana, permasalahan hidup ini yang sekarang sedang terjadi di bangsa kita, di kota kita, atau nantinya ada musibah bencana yang lebih baru lagi, tiba-tiba datang di sekitar kita lagi. Bagaimana cara kita menyikapinya? Hari ini firman Tuhan berkata kepada kita semuanya, sebagai putra-putra Allah, kita harus percaya akan penyertaan dan perlindungan Allah yang kita sembah. Kenapa tema firman Tuhan yang saya sampaikan ini bertema Tuhan adalah tempat perlindungan, kubu, bukit batu dan tempat perlindunganku. Karena satu-satunya yang bisa menjadi tempat persembunyian, perlindungan kita dari semua musibah, dari semua malapetaka adalah Tuhan saja. Manusia tidak akan bisa menjadi tempat perlindungan kita. Hanya Tuhan saja yang mampu menjadi tempat perlindungan kita. Dan apa yang saya sampaikan ini sudah dibuktikan oleh seorang raja yang namanya Daud. Daud punya kekuatan, punya tentara, punya senjata. Daud punya kereta, punya kuda, punya perlengkapan semua untuk berperang. Tetapi sebagai raja, Daud telah membuktikan perlindungan yang daripada Tuhan itu adalah alamat yang tepat. Dan Daud sudah membuktikan bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah tempat perlindungan yang luar biasa. Daud menceritakan pengalaman hidupnya di dalam Mazmur 18 ayat 1 sampai 3. Mazmur 18 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Melalui firman Tuhan Mazmur 18 ini, saya akan menunjukkan kepada saudara kenapa Daud menyebut Tuhan itu sebagai bukit batuku. Kenapa Daud mengakui Tuhan itu sebagai kubu pertahananku dan penyelamatku. Kenapa Daud berkata Tuhan itu gunung batuku, Tuhan itu perisaiku, Tuhan itu tanduk keselamatanku, Tuhan itu kota bentengku. Kenapa Daud tidak mengandalkan kereta, kudanya, tentara-tentaranya, alat-alat perangnya dalam menghadapi musuh-musuhnya? Kenapa Daud mengandalkan Tuhan menjadi bukit batu perlindungannya? Pada kesempatan ini, saya akan mengajarkan kepada saudara tentang rahasia Daud mengalami kemenangan demi kemenangan ketika ia menghadapi berbagai musibah,
ketika ia menghadapi berbagai musuh-musuhnya yang begitu hebat dan kuat, ketika ia menghadapi berbagai segala permasalahan hidup, Daud dapat melewati satu persatu dan mengatasi semuanya dengan kemenangan dan kemenangan. Apa rahasianya? Rahasianya ialah Daud telah menjadikan Allah sebagai bukit batu, tempat perlindungan yang paling aman. Daud dalam menghadapi segala keadaan apapun selalu menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Hal itu tampak ketika ia menghadapi semua musuh-musuhnya yang adalah raksasa-raksasa. Hal itu juga tampak ketika dia menghadapi mertuanya sendiri, yaitu Saul, yang menghendaki kematiannya. Daud telah menulis di beberapa firman Tuhan, di mana saudara bisa baca. Yang pertama dalam 2 Samuel pasal 22. Seluruh pasal itu menceritakan tentang pengakuan Daud bahwa Tuhan yang memberi kemenangan, karena Daud telah menjadikan Tuhan itu menjadi bukit batu perlindungannya. Daud juga menulis dalam Mazmur 18. Di dalam Mazmur 18 ini Daud menceritakan bagaimana dia bisa menang terhadap musuh-musuhnya, karena ia menjadikan Tuhan menjadi bukit batu perlindungannya. Daud juga menulis dalam Mazmur 31 ayat 4 khususnya. Di situ Daud menunjukkan menjadikan Tuhan itu menjadi bukit batu perlindungannya. Dan Daud juga menulis di dalam Mazmur 71 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakan bagi saudara Mazmur 71 ayat 1 sampai 4 ini. Demikian firman Tuhan. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim yang kejam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau menjelaskan tentang kenapa Daud menjadikan Tuhan itu menjadi bukit batu perlindungannya. Bukit batu adalah tempat yang paling aman bagi seekor pelandu atau sebangsa kelinci. Dalam Amsal 30 ayat 26. Amsal 30 ayat 26. Saya ulangi, Amsal 30 ayat 26. Firman Tuhan berkata seperti ini. Pelandu bangsa yang lemah, tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Saya akan mengulang firman Tuhan ini. Pelandu bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Kenapa pelandu membuat rumah di bukit batu? Satu hal yang disadari oleh pelandu adalah dia menyadari sebagai bangsa yang lemah. Dia tidak punya taring seperti singa. Dia tidak punya tanduk. Dia tidak punya duri untuk melindungi diri seperti landak. Dia tidak punya bisa yang beracun seperti yang dimiliki ular.
Bahkan dia menyadari kekuatannya itu sangat kecil, sangat sedikit. Kesadaran akan tubuhnya yang lemah. Maka ia selalu menjadi incaran binatang-binatang yang lebih kuat, yaitu binatang-binatang buas. Bagi binatang buas, pelandu itu semacam es krim. Kenapa? Tubuhnya yang lemah menjadi santapan yang paling enak bagi binatang buas. Itu sebabnya dia punya alasan. Karena kelemahannya ini, dia membuat perlindungan terhadap dirinya dengan membuat rumah di bukit batu. Kenapa dia membuat rumah di bukit batu? Ketika ada binatang buas yang ingin memangsa si pelandu, secepatnya ia akan lari dan bersembunyi di bukit batu tersebut. Dan ketika binatang buas itu mengejar, ingin memangsa si pelandu itu, begitu dia bersembunyi di balik bukit batu, dia merasa aman, dia merasa tenang. Karena ia percaya si pemangsa itu tidak akan mampu memangsanya. Karena si pemangsa ini tidak akan dapat mampu merubuhkan bukit batu tempat ia berlindung itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Daud menempatkan dirinya seperti pelandu yang sangat lemah dalam menghadapi musuh-musuh yang penuh dengan kekuatan itu. Ketika Daud harus menghadapi musuh-musuhnya dan dia tidak bisa lagi menghindarkan diri dari musuh-musuhnya, satu-satunya yang diandalkan Daud adalah Tuhan. Ia percaya yang menjadi andalan Daud adalah Tuhan yang maha besar, yang maha dahsyat. Itu sebabnya dengan keyakinan itulah Tuhan selalu memberikan kemenangan dan kemenangan terhadap musuh-musuhnya yang jauh lebih kuat daripada Daud. Hari ini kita sedang menghadapi suatu tantangan yang besar. Satu virus membawa bencana kepada dunia. Apakah saudara dan saya mau mencontoh kehidupan daripada Daud? Yaitu menjadikan Tuhan menjadi bukit batu perlindungan kita. Kita harus akui, kita ini tidak kebal terhadap namanya musibah. Kita tidak kebal dengan yang namanya penyakit menular. Kita tidak kebal dengan perubahan alam. Kita tidak kebal dengan semua masalah hidup. Kita semua adalah orang-orang yang terbatas. Kita semua adalah orang yang lemah seperti pelanduk itu. Tetapi kalau kita mau menjadikan Tuhan menjadi bukit batu perlindungan kita, maka kita pasti akan mengalami perlindungan yang kuat. Dan tidak ada satu kekuatan apapun di dunia ini yang bisa menyentuh atau menjamah kita tanpa seizin Tuhan. Setiap kita pasti akan dapat melewati semua bencana musibah ini, dan kita pasti akan menang dalam menghadapi semuanya ini. Jadikan Tuhan menjadi pelindung kita dan keluarga kita, maka kita pasti aman dan kita pasti selamat. Tuhan memberkati. Mari kita akan tunduk kepala bersama-sama untuk berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Satu perkara, kami tahu kami tidak pernah bisa menghindarkan diri dari semua musibah, semua malapetaka, dari semua penyakit, dari semua cobaan, dari semua hal yang mengejutkan yang ada di depan kami, yang belum mungkin terjadi, tapi pasti akan terjadi di dunia kami tinggal ini. Satu perkara, hari ini
kami sedang menghadapi satu cobaan. Bukan hanya kota kami, bukan hanya bangsa kami, tapi dunia kami hidup ini sedang menghadapi, sedang berjuang melawan virus corona ini. Tuhan, kami tahu, kami tidak kebal terhadap semua penyakit. Kami tidak kebal dengan semua masalah hidup ini. Kami tidak kebal dengan semua musibah. Tapi kami tahu hari ini, melalui firman-Mu, Engkau berkata, kami punya andalan. Kami punya andalan yang bisa kami andalkan, yaitu Tuhan yang bisa menjadi bukit batu perlindungan kami. Kami sadar kami adalah orang yang lemah seperti pelanduk. Tetapi kami punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang maha dahsyat. Bahkan kami percaya setiap musibah, setiap penyakit, setiap kutuk, setiap tulah, apapun sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Saat Engkau mati di atas kayu salib dan saat Engkau bangkit, kemenangan itu sudah Engkau dapatkan. Dan Engkau menginginkan setiap kami ketika menghadapi setiap musibah, percobaan, penyakit apapun Engkau mengendaki, kami bukan kalah, tapi kami menang dan menang. Itu sebabnya hari ini kami memutuskan untuk menjadikan Engkau menjadi bukit batu pertahananku, bukit batu perlindunganku, sehingga kami dan keluarga kami akan aman dan tidak akan tersentuh oleh penyakit yang menular ini. Setiap keluarga kami akan aman dan kami akan tetap sehat. Engkau akan menunjukkan bahwa Engkau adalah Tuhan tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan semuanya di kota ini. Diberkatilah kota ini segera berlalu badai ini, sehingga kota ini aman dan sejahtera. Mari Tuhan, diberkatilah bangsa kami Indonesia, sehingga badai ini segera berlalu, sehingga kesejahteraan bangsa ini boleh tampak karena